Empat warga negara asing ditangkap petugas imigrasi kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta dan diduga keempat WNA ini terlibat jaringan internasional perdagangan orang. Empat warga negara asing ditangkap pihak imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para WNA ini ditangkap diduga terlibat jaringan internasional perdagangan orang. Kasus tersebut pertama kali terbongkar saat petugas mengamankan MHAA, warga negara Irak yang hendak keluar Indonesia menuju Amsterdam, Belanda. Namun di saat yang sama, petugas mendapati ia menggunakan paspor Uni Emirat Arab palsu. Saat ini pihak imigrasi masih mendalami jaringan TPPO karena ada dugaan Indonesia yang dijadikan tempat transit untuk menukar dan mengganti identitas diri sebelum mencapai ke negara tujuan. Jaringan ini otomatis ada dugaan tindak pidana penyelundupan manusia. Nah, sampai saat ini kita masih mengembangkan terkait dengan jaringan yang ada di Indonesia. Karena namanya jaringan, karena jaringan internasional, kita bisa mengembangkan yang untuk ada di Indonesia. Keempat warga negara asing ini telah ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait jaringan internasional perdagangan manusia, kita sudah terhubung dengan Kabid Intelkam Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, yaitu Bapak Arfa Yuda Indriawan. Selamat sore, Pak Arfa. Bisa dijelaskan sebetulnya hasil pemeriksaan terhadap keempat warga negara asing ini seperti apa, Pak? Selamat sore, Ibu Yohana. Ya, selamat sore. Jadi untuk sementara kami mengembangkan kasus yang sudah kami rilis kemarin. Ada pendalaman kami terkait dengan tindak pidana penyelundupan manusia, dan bisa jadi ada tindak pidana tindak pidana perdagangan orang seperti itu. Nah, sampai saat ini kami sedang melakukan penyelidikan terkait dengan jaringan internasional yang ada di Indonesia. Seperti itu, Bu Yohana. Ya, keempat warga negara asing ini sebetulnya asalnya dari mana, Pak? Ini dari negara-negara yang berbeda. Kasus yang pertama itu dari negara Irak. Dia menggunakan paspor Uni Emirat Arab. Yang kedua ada warga negara Sudan, dia masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa palsu. Yang ketiga, dua warga negara Syria. Dia menggunakan paspor Bulgaria palsu untuk menuju ke Jerman, seperti itu. Ya, kenapa Indonesia ini yang menjadi negara yang mereka tuju untuk melakukan transit, Pak? Ya, jadi sebenarnya tidak hanya Indonesia. Indonesia ini hanya merupakan salah satu negara transit saja. Jadi untuk mengelabui petugas imigrasi atau di negara tujuan sana, biasanya mereka berputar-putar dulu, sehingga seperti seakan-akan mereka hanya traveler untuk mengelabui pihak imigrasi di negara yang dituju. Jadi tidak hanya di Indonesia saja, bisa jadi di negara yang lain juga digunakan untuk transit, seperti itu. Berdasarkan pengakuan dari para pelaku ini, sudah berapa lama mereka melakukan sindikat ini, Pak? Untuk pelaku-pelaku ini adalah mereka bukan pelaku utama sebenarnya, karena mereka yang akan diselundupkan ke negara tersebut. Nah, sekarang ini kami lagi pendalaman atau melakukan penyelidikan untuk pelaku penggeraknya yang ada di Indonesia. Dan memang sudah menemui titik terang yang nantinya akan kami terus dalami untuk pengungkapan jaringan tersebut. Iya, lalu langkah yang akan dilakukan dari pihak imigrasi akan seperti apa? Apakah akan menahan para pelaku ini atau nantinya akan mendeportasi keempat WNA ini, Pak? Nah, jadi empat pelaku ini sudah kami ajukan untuk penyidikan dan sekarang keempatnya sudah ditahan di Lapas Pemuda Tangerang. Jadi ini dalam proses ke pengadilan, seperti itu. Oke, sejauh ini barang bukti yang ditemukan seperti apa saja, Pak? Yang jelas barang bukti paspor dia yang asli, negara aslinya. Terus barang bukti paspor yang palsu, visa palsu, dan ada beberapa barang bukti visa yang akan digunakan untuk masuk ke Indonesia. Apakah kemungkinan ada keterlibatan dari warga negara Indonesia sendiri, Pak? Kemungkinan pasti ada. Karena kan jaringan ini jaringan internasional, pastinya untuk jaringan yang mempunyai fasilitas di Indonesia ini pasti ada nanti melibatkan warga negara Indonesia.
Nah, sampai sekarang masih kita kembangkan lagi lebih dalam dan lebih jauh sehingga akan lebih terang siapa pelaku yang berada di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Arfa atas informasinya. Kami terus menunggu bagaimana informasi selanjutnya.